Kalau 2023 tuh kayak Gen Z sekarang tuh nyari jodoh tuh nggak kayak dulu, ya kan? Kalau dulu mungkin jodoh kayak cuma dikenal-kenalin, ketemu-ketemu. Nah kalau sekarang tuh udah banyak lah cara untuk akhirnya bertemu dengan jodoh kita. Salah satunya adalah pakai dating apps. Kenapa waktu itu kalian pakai dating apps? Ya kalau gue sih emang nggak sengaja aja kayak kepencet install gitu padahal nggak pengen install. Terus sama pasangannya itu emang dari dating apps, bener? Betul. Nah nanti jadi kita bakal ngulik banyak terkait dengan dating apps sama Mervin yang kisah suksesnya dapat dari dating apps nih, kayak gitu ya. Dapat berkatnya dari dating apps nih. Halo semuanya, balik lagi di episode WKWK Talk. Oke, nah di episode kali ini kita bakal bahas yang lagi hits banget nih. Gue nggak tahu sih hits apa enggak sih. Tapi kita mau bahas tentang jodoh. Wih perjodohan ya yang seru, yang relate anak muda banget nih, ngomongin tentang jodoh-jodoh gitu ya. Nah kan kalau 2023 tuh kayak Gen Z sekarang tuh nyari jodoh tuh nggak kayak dulu, ya kan? Kalau dulu mungkin jodoh kayak cuma dikenal-kenalin, ketemu-ketemu. Nah kalau sekarang tuh udah banyak lah cara untuk akhirnya bertemu dengan jodoh kita. Salah satunya adalah pakai dating apps. Yo, kalian berdua pernah install dating apps? Pernah? Pernah. Lah, kamu bukan masih pakai dating apps sekarang? Pernah dan masih. Nanti HP-nya kita liatin ya, HP-nya Billy kita liatin. Enggak lah. Nah, itu jadi semua di sini pernah ya? Gue juga pernah. Gue juga pernah pakai dating apps. Kenapa waktu itu kalian pakai dating apps? Jadi lu, Hep? Pengen cobain. Oh, oke. Dari lu? FOMO aja sih emang. Wih, FOMO ya. Kayak orang-orang pada nyobain, gue ikutan juga ya. 2 kali slide, uninstall udah. Ya kalau gue sih emang nggak sengaja aja kayak kepencet install gitu padahal nggak pengen install. Sampai verifikasi tuh ya. Verifikasi tuh. Sampai swipe tuh. Sampai swipe lama. Nggak sengaja. Sampai message-messagean nggak sengaja. Ya, jadi kalau ini mungkin buat penonton yang belum paham nih dating apps, mungkin kan ada yang belum ngerti juga ya. Iya. Dating apps itu apa sih, Bill? Jadi pengertian dating apps adalah merupakan sebuah jasa yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mencari pasangan. Jasa tersebut memiliki beragam jenisnya, mulai dari aplikasi yang tersedia dalam mobile phone atau website. Ya, gitu. kalau sekarang sih mungkin banyaknya terkenalnya udah dalam bentuk apps ya. Jadi nggak cuma website, mungkin kalau dulu masih ada yang website gitu ya. Nah, sekarang kita menghadirkan seseorang warga di Kaji Joglo yang pernah dan berhasil menemukan pasangan dari dating app ini. Ini berarti kisah suksesnya nih Yo, yang berhasil ya. Berarti dia nggak cuma asal swipe nih ya? Iya. Sampai berhasil. Sampai berhasil nih. Gitu ya. Ya, lanjut deh. Begitu. Mari kita sambut Mervin. Silakan duduk. Mari. Gimana kabarnya? Baik. Aus nggak? Enggak lagi. Nah, minum dulu. Ini soalnya gelasnya gelas WKWK Talk. Segar banget. Segar Sebelum banget. memulai Kalau kita harus minum. minum pakai ini jangan rasanya jadi lebih enak. Air serasa root beer kalau pakai ini. Mantap. Oke, nah tadi kayak yang diceritain Happy ya. Ini mau sambil verifikasi juga ya. Itu kan kalau Mervin kan beberapa bulan yang lalu itu baru saja menikah. Bulan apa ya lebih tepatnya ya? September. Oh, September 2023 kan? Iya. Nah, itu di September 2023 itu baru menikah dan ketemu sama pasangannya itu emang dari dating apps, bener? Betul. Nah, nanti jadi kita bakal ngulik banyak terkait dengan dating apps sama Mervin yang kisah suksesnya dapat dari dating apps nih, kayak gitu ya. Dapat berkatnya dari dating apps nih. Nah, mungkin tapi sebelumnya kita bahas juga ada data-datanya juga nih terkait dengan dating apps itu. Ada beberapa data-data dan artikel yang udah disiapin oleh Pak Produser Jimmy ya. Jadi di sini ada banyak aplikasi kencan. Benarkah cari jodoh jadi lebih mudah? Nah, ini benar atau enggak menggunakan dating apps, apakah lebih mudah atau enggak? Nah, ini pertama ada 10 aplikasi kencan online paling banyak diunduh secara global. Ini di tahun 2022 nih. Yang pertama ada mungkin gini ya, ini kan ada 10 nih. Kita sebutin mana yang tahu, mana yang enggak gitu ya kali ya. Jadi sambil main. Tinder tahu? Tahu semua ya? Tahu. Mervin juga tahu? Tahu. Itu ada susah banget namanya. Berapa tuh? 64 juta.
Tinder tuh ada 64 juta. Terus yang kedua ada Bumble, tahu? Tahu. Tahu, aplikasinya warna kuning. Ya. Itu ada berapa juta tuh? 28. 28. Terus di bawahnya ada apa itu? Badu. Badu. Badu itu ada 26 juta. 26 juta. Tahu tapi Badu? Enggak. Gue nggak tahu. Oh, Nggak. memang tahu. Beda. Emang bener beda. Kalau yang expert pengalaman memang kita sukses dari Experience nih ya. Beda. Oke, Itu Badu. selanjutnya ada Tantan. Tahu. Tantan itu ada 24 juta. Tantan tahu. Tahu juga? Pernah dengar doang, pernah dengar. Oh, pernah dengar. Nah. Tantan tuh yang gambarnya rubah itu bukan sih? Iya. Bener kan ya? Oh. Ya, Mozilla Firefox. Bukan. Iya dong. Next. Itu ada Grindr 13,6. 13,6. Tahu Grindr? Enggak. Enggak. Aku juga nggak tahu sih. Agak nggak terkenal, tapi banyak yang ini ya, mungkin di dunia kali ya. Terus ada, aduh bacanya gimana? Mungkin Hinge. Hinge kali ya. Hinge, hingga ada yang tahu? Enggak. Nggak tahu juga. Ya ini emang bawaannya kayak orang-orang tertentu aja ya. Oke. Ada Plenty of Fish, aku juga nggak tahu. Happen, Momo, sama Jaumo. Momo. Taunya Momo Twice. Nah, kalian pernah download aplikasi-aplikasi ini nggak? Yang pernah atau di antara ini? Ada yang pernah? Apa Pernah. aja? Jadi pilih deh. Hah? Tinder doang udah. Tinder, lu nyobainnya Tinder doang. Nah. Dari Happy, Bumble, Tantan, Tinder pernah. lu tentang Tinder. Download. Oke, download dan nyoba kan? Nyoba. Nyoba. Gue pernah Bumble juga, Tinder juga pernah. Udah, dua doang kalau gue. Kalau dari Mervin pernah yang mana aja? Nah, ini jadi siap-siap dicatat nih, panjang nih listnya nih. Kali aja dia nggak ada di list. Kali aja deh yang nggak ada. Kalau yang ada yang nggak di list juga boleh disebutin. Oh, boleh loh. disebut. Boleh juga. Dulu tuh sempat terkenal namanya Bitok. Bitok itu tahun 2013 kayaknya. Bitok. Bitok. Oh, aplikasi. Aplikasi. Abangnya lebah kan? Iya. Gara-gara Tahu loh. Ya iyalah gara-gara bi. Berharap apa lagi bahasa. Bitok Terus terus. kayak Jodoh Kristen. Ah, demi apa? Serius? Sumpah baru tahu. Dulunya website, sekarang udah ada aplikasinya. Jodoh Kristen. Jodoh Kristen. Oh. Terus Terus? Tinder, Bumble, Tinder, Tantan. Bumble. Udah sih kayaknya itu. Hmm. Badu pernah coba, tapi nggak terlalu suka. Badu itu apa sih? Dari Cina ya? Mungkin ya, mungkin. Tapi apa ya? Penggunanya itu banyak Badu itu tuh. Banyak. Oh. Kalau pengguna dikit ketemunya itu doang. Iya. Di reject loh. Balik lagi nih orang. Infonya dikit. Putar ya, Mbak. Ya Putar malam males. Ngotot apa? Nah, aplikasi yang dipakai waktu ketemu sama pasangan sama Mas Rio itu yang mana? Bumble. Oh, yang Bumble. Oh, Bumble. Yang peringkat 2 nih. Ya. Ya, peringkat 2. Padahal Tinder tuh jauh loh. Tinder dari sama Bumble ya. Tapi yang Bumble Mungkin oke. karena Tinder aplikasi lama nggak sih jadi. Iya. Udah banyak yang Jadi download ya. isinya udah mungkin. Betul. Apa? Pertama. Oh iya, Tinder soalnya pertama. Itu di 24 juta itu ada gue tuh. Ada gue juga berarti. Pasti. Iya bener. Tapi kalau dari aplikasi yang pernah Mervin coba ya, yang paling apa ya, yang fitur-fiturnya paling oke gitu apa sebenarnya? Bumble sih saat itu ya. Saat itu Bumble, Iya. kenapa? Karena penggunanya bisa dibilang kayak lebih tersortir. Kalau Tinder kan dulu tuh bagus, tahun-tahun Awal-awal. 2010-an gitu itu bagus. Tapi memang itu mungkin karena penggunanya banyak, jadi nggak tersortir dengan baik, jadi banyak terjadi kasus-kasus yang lebih orientasinya tuh kayak mulai menyimpang gitu. Kalau Bumble, orang mungkin akhirnya beranjak ke Bumble, dari situ masih bagus awal-awal. Sama karena ini nggak sih Bumble kan juga cewek duluan yang ngechat kan kalau match gitu. Betul, itu salah satu keunggulannya Bumble. Oh iya. bener Harus ya. cewek yang chatting dulu. Harus cewek. Kalau Tinder tuh bisa dua-duanya ya, Betul. terserah antara Betul. cewek apa cowok. Kalau Tinder tuh cowok-cowok langsung tuh mau langsung match langsung sikat terus punya pancingan semua tuh langsung punya pancingan. Oh lu dulu gitu waktu nyoba-nyoba itu. Coba-coba iya. Oh. Tapi nggak yang punya pancingan kayak cuma pasti nyapa duluan. Iya. Iya. Kalau Bumble kan kayak masih kayak ya udahlah bisa ngerasa aman lah gitu karena kan ceweknya duluan kan yang Iya, nge-chat. betul. Gitu. Terus kenapa milih menggunakan dating apps? Lumayan banyak nih yang dicoba tuh. Mungkin karena nyaman kali ya. Nyaman daripada dikenalin dikenalin teman. Oh. Karena aku pakai dating apps itu dari tahun 2013. 13 itu. Apa 2013 tadi? itu. Bitok. Awalnya Bitok, Bitok. terus Jodoh Kristen, dan dari situ banyak ketemu teman baru juga. Nggak cuma pasangan ya, tapi teman gitu, komunitas-komunitas yang cukup bagus. Oh.
masih ada yang sampai, maksudnya kayak di luar dari itu akhirnya nama cewek kan nggak lanjut ke hubungan jadi suami istri, tapi kayak masih sahabatan gitu, ada nggak? Masih gitu? sampai sekarang. Oh gitu? Masih. Oh. Berarti bisa jadi alasan tuh. Iya. Bisa jadi alasan. Ketemu temen. Tapi chatnya di Gojek. Iya. Kabarin aku terus ya. Sama ini nggak sih Mbak, kan kalau kayak gitu kan juga bisa pilih kan mau cari pasangan atau temen gitu kan biasanya. Iya, Ya, jadi betul, bisa betul. tuh dari nama temen. Hah, maksudnya? Kalau iya di Bumble itu bisa pilih kamu mau cari teman atau cari pasangan. Oh gitu. Iya. Fiturnya tuh bisa ngefilter kayak yaudah gue pengennya ya ketemu sama nyari teman-teman aja. Oh, baru tahu tuh. Berarti bisa bener. Iya. Serius. Bilangnya teman, bilangnya pasangan. Dasar nakal. Terus mungkin di Bumble atau di aplikasi yang lainnya ada kriteria-kriteria yang bisa dipilih nggak? Misalnya kayak buat ngefilter pengguna-penggunanya. Bisa kalau kamu langganan premium. Ya, Lo langganan premium nggak? Enggak, Oh nggak. gua enggak. Bedanya kalau premium sama yang nggak premium apa? Kita bisa milih misalnya kayak agamanya mau agama apa aja. Oh, kalau terus- nggak premium nggak bisa milih agama. Nggak bisa. Oh. Kalau premium misalnya kalau mau munculnya Kristen Kristen semua, doang, ya akan muncul Kristen terus. Oh gitu. Ini di Bumble. Di Bumble. Kayak gue. Iya. Berapa bulan? Nanti abis ini lah ya kita pelajari lah. Udah aja ya. Kita ngobrol sendiri aja lah. Oke, nah ini mungkin lanjut lagi ya. Di sini juga jumlah pengguna aplikasi kencan online di seluruh dunia tuh meningkat terus nih dari 2017 sampai 2021. Arifin tadi make di tahun 2013. Betul. Wih, lo di luar dari 200 juta orang ini malah ya. Dan bahkan kalau data 2021 itu ada berapa sih? 323. 300 jutaan ya. Jadi 2020 tuh 200 jutaan, 2021 naik 100 juta. Kayaknya ya naik terus ya, mungkin 2023 apalagi pandemi itu Iya, lagi lebih pandemi tinggi itu ya. sangat-sangat Oh iya sih. Gue juga dulu pas pandemi sih, gue inget-inget. Iya, Iya, iya. bener. Iya, Dari karena nggak dia. bisa ketemu langsung kan sama orang. Nah, begitu sih. Nah, apa aja sih yang melatar belakangi masyarakat menggunakan dating apps? Ini menurut Aswinda Devi. Aswinda Devi itu valid sih tentang dating apps. Dia ahli. Gue follow. Follow dari 2002. Nah, dia Pakar dating apps Indonesia, PDI. tadi nggak masalah. Nah, jadi alasan masyarakat itu ada yang mudah diakses, terus ada efisiensi waktu, buat yang kurang percaya diri, rutinitas yang padat dan nyaman. Tuh. Dan ini juga ada kelebihan dan kekurangan dating apps. Kita baca kelebihannya dulu ya. Mudah mencari kriteria yang sesuai, pemakaian mudah, hemat waktu, peluang mendapatkan jodoh lebih besar, mudah diakses di mana saja. Nah, kekurangannya ya baca ya. Iya, baru mau gue ngomong kayak gue bantuin sini Mas Billy gitu. Iya, langsung aja sih. Nggak usah izin. Kan sama-sama aja. Iya, kekurangan dating apps. Rentan cybercrime, datanya palsu atau faker gitu ya istilahnya. Rawan tindakan pelecehan, pornografi dan menghabiskan biaya kuota internet. Ya elah, Iswin. Aswinda. Aswinda. Back dulu deh, Tim. Tapi back dulu deh. Nah, ini gue kepo sama yang kurang percaya diri sih. Emang itu menjadi salah satu alasan yang menurut kalian nih ya, menurut kalian ya, mungkin nanti menurut Nervin juga. Kurang percaya diri itu emang menjadi alasan untuk yang melatar belakangi orang pakai dating apps ya? Menurut lo gimana? Bisa jadi sih. Gue enggak sih. Malah Kenapa? gue jadi nggak pede gitu, makanya gak lama-lama gitu mainannya. Ngerti nggak? Jadi kayak Nggak pedenya kenapa nggak pedenya? Ya nggak pede aja kayak Pick up takutnya line, apa pick up yang line gitu lu ini kayak ya? apa yang dia lihat di situ kan kayak kagak aslinya gitu kan, jadi gue kayak malahan Oh, lu takut dijudge gitu ya? Maksudnya Iya, kayak dia jadi judge kayak di udah lah, layar kayak mending- gimana, pas ketemu asli Iya, kayak iya. gimana gitu. Saya juga makanya gitu tahu diri. Lu makanya masang foto sendiri tuh. Iya sih. Yang foto kucing tuh lu pasang foto kucing. Ya gimana nggak pede. mau twice sih biasanya gue pakai. Mau mulai. Kalau menurut Ervin gimana? Kurang percaya diri itu menurut lo menjadi alasan yang latar belakangnya juga nggak? Bisa jadi sih, karena kan dari situ lo bisa sortir apa yang menjadi kriteria lu gitu kan. Dan sebelum lo ketemu lo udah tahu nih orang standarnya kayak gimana. Iya udah difilter gitu. Udah lu filter. Oh iya, Oh bener. iya, benar-benar. Jadi kayak ketemunya tuh harusnya yang emang udah sesuai dengan Betul, yang betul. jelokratan Betul, juga betul. sih. Bener. Kurang percaya diri. Menarik sih.
Nah, tapi kalau lihat juga banyak kasus-kasus juga nih. Kemarin juga di Netflix juga viral juga tuh film Tinder Swindler ya. Itu bahkan di Indonesia juga ada 200 gimana sih? Dua wanita. Oh, dua wanita itu tertipu ratusan juta. Jadi itu ya penipuan-penipuan berkedok dating apps gitu lah. Gitu. Nah, ini juga ada berita yang sangat valid. Bill, sikap Bill. Ini berita lo banget nih. Gue tuh langganan detik sumut. Tiap pagi bacaan gue itu detik sumut. Sumut. Gue tiap pagi nggak bisa berkegiatan kalau nggak baca detik sumut. Iya, setelah baca renungan baca detik sumut. Bener. Iya betul, ini valid nih. Valid. Pria ini kaget luar biasa. Itu ini udah keren tuh. Pria ini kaget luar biasa. Pacar online-nya ternyata istri sahabat sendiri. Ya Tuhan. Lah, tapi kan dia harusnya bisa berkedok. Ini temen, ya gitu ya. Harusnya di Bumble-nya kayak filter nyari temen kan gitu. Padahal emang kurang pinter aja sih. Aplikasinya nggak tepat aja tuh. Nah, Mervin. Kasihkan baca. Gue kira masih ada data. Lupa gue. Kasih Mervin, kasih testimoni tentang dating apps dong. Testimoninya Mungkin dari berapa yang udah lu pakai nih. mungkin kalau untuk di kalangan orang tua itu masih cukup tabu ya pakai dating apps gitu kan, apalagi kayak pasti tolak ukurnya kayak main Facebook gitu kan, penipuan di mana-mana, ketemu sembarang terus mengalami pelecehan segala macem. Sebenarnya itu cukup bagus untuk dicoba gitu, karena kalau maksudnya pengalaman pribadi ya, kayak sebelum lu download dating apps ya lu harus tahu tujuan lu apa. Gitu. Kalau tujuan lo baik dan lo juga ngisi profilnya juga Sesuai. niat segala macem, pasti ketemu yang baik. Karena selama gue main dari tahun 2013 sampai gue ketemu sama Mas Rio, gue nggak pernah ngalamin hal yang jelek. Gitu sekalipun, dan bisa dibilang Nggak pernah ngalamin hal yang baik. hal yang nggak baik. Oh, hal yang nggak baik. Makanya gue gitu, berat Hal juga yang di perjalanan. iya. Perjalanan berat nih kayaknya nih. Hal yang nggak baik gitu. Jadi baik semua Iya, nih bahkan Tuhannya. biarpun nggak jadi, kita tetap jadi teman sampai sekarang. Oh. Mau tahu dong, kan tadi dibilang kalau Bumble cewek duluan yang ngechat. Mau tahu dong, pertama kali lu ngechat Mas Rio apa? Cuman hai doang. Oh, terus dia langsung hai juga pakai ngasih gombalan langsung. Enggak. Pick up line. Pick up line-nya suar semua. Ya udah kayak gitu nanya kabar, terus gimana hari ini segala macam. Gua jago deh. Iya. Biasanya gue kalau sekarang nih ya, kalau misalnya gue single sekarang terus main dating apps, gue habisnya gue baca. Coba aja dulu deh. Hai Tessa. Tapi maksudnya kalau tadi kan lo bilang kan lo ketemunya di Rio kan pakai Bumble. Sedangkan di Bumble kan nggak bisa ngefilter agama tuh. Itu gimana caranya lo bisa pas nge-swipe tuh bisa yakin kayak oh ini Kristen, atau kayak lo sebenarnya nggak mikir itu dulu gitu, atau gimana? Kalau Mas Rio sendiri dia memang premium. Oh. Dia premium dan gua nggak. Dan Mas Rio kita ngobrol dari sini ya. jadi kalau di Bumble itu kalian bisa ngisi agama. Oh gitu. Iya. Oh, profil kitanya. Betul. Cuman kalau misalnya premium tuh pas kita bisa filter. Betul. Gitu. Kalau agama ya memang ada pilihannya buat masukin agama, pekerjaan, terus kebiasaan, hobi segala macam itu ada. Soalnya itu baru sih. Dulu awal-awal Bumble tuh masih bisa filter agama setahu gue. Tanpa premium. Tanpa premium. Oh. Gue soalnya masih sempat ngalamin Bumble tuh nggak usah apa langganan, itu masih bisa filter agama. Gitu. Mungkin karena peminatnya udah mulai naik, jadi dia Iya, ini ya. mulai dasar bisnis nih, kacau. pernah apa ya istilahnya ya, istilah halusnya gue ngerti istilah halus. Pernah dapet yang zong nggak? Nggak pernah. Oh gitu, Nggak pernah. begituannya. Nggak Wah, pernah. luar biasa. Bisa dapet yang bagus terus ya gitu. Nah tapi mungkin ini juga kayaknya hal yang menarik juga sih, apalagi kayak sekarang kan mungkin lingkungan gereja, ya maksudnya kita juga Kristen, jujur-jujuran juga minoritas di sini kan. Jadi emang nyari yang seiman, sepasangan tuh bener-bener tantangan banget lah gitu. Orang kan mikir mungkin kayak ya dating apps tuh kalau nggak seiman, ya apalagi kalau nggak bisa filter gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa premium, agak berat nih gitu kan pertimbangannya. Kalau dari lo sendiri gimana waktu itu? Kayak gimana tuh lo memastikan kayak oh pasangan gue ya Kristen juga nih kayak gitu? Karena waktu itu si Mas Rio dia masukin agamanya apa. Oh. Jadi gue bisa lihat gitu.
Karena karena kita gue bilang kalau tujuan lu emang buat nyari pasangan yang seiman, ya lu akan lihat profilnya dengan baik gitu kan. Lu akan filter dari situ. Lu nggak ada agamanya ini coba deh gitu kan, enggak. Kalau itu Kristen ya udah lu swipe. Iya. Nah, kalau misalnya nih buat Mervin mungkin, atau mungkin dari masing-masing dari kita juga kalau ada yang mau berpendapat juga nggak apa-apa ya. Saran nih buat teman-teman yang mungkin belum menemukan jodoh gitu ya, yang perlu diperhatikan apabila pengen pakai dating apps gitu untuk mungkin bisa menemukan jodohnya, menemukan pasangannya juga tuh apa sih, ada saran-saran nggak kalau dari lo? Jadi waktu itu gue pernah baca satu artikel di mana orang ini juga menggunakan dating apps gitu. Nah, dia kasih kiat-kiatnya itu salah satunya saat lo bikin akun dating apps, ya lo harus niat buat ngisi profil lo gitu kan, dengan sejujur-jujurnya. Karena dari situ orang lain akan juga melakukan hal yang sama ke lo dengan memfilter gitu kan. Berarti ya bikin biodata semenarik mungkin, foto pun gak usah yang bagus ya, realnya lo gitu kan. Karena sebelum lo ketemu sama dia, lo akan membangun suatu komunikasi dulu nih. Tektokannya dapetnya nih, nyaman apa enggak. Begitu udah sama-sama nyaman baru mutusin buat ketemu. Nah, pas ketemu itu kan lo bisa menentukan tempat ketemunya mau di mana. Bisa terjadinya hal yang nggak bagus itu kan mungkin juga karena tempat bertemunya nih agak kayak cuman misalnya coba kita ketemu di hotel ini bisa nggak? Kan lo bisa menolak gitu kan. Gitu. Itu pun gue terapin saat gue mau ketemu sama Mas Rio, kita ketemu di gereja. Nggak di sini di gereja Sadis lu, Mas. gitu. Gue tambah respect dah gue ke Rio setelah ini kayaknya. Geri. Gitu. Jadinya ketemu di gereja, Ketemu ibadah di gereja, bareng gitu. ibadah bareng. Atau kayak ketemu pas gerejanya lagi tutup gitu. Enggak. Lagi dipagar. Hari Rabu dan dia ketemu di gereja. Ngapain? Kayak ya, gimana nih? Awkward. Oh, ibadah bareng. Terus abis ibadah langsung pulang? Atau kayak ngobrol-ngobrol dulu? Atau kayak Iya, maksudnya ketemunya ini berarti kan sebelum ibadah dong. Sebelum iya, ibadah. sebelum ibadah kan? Terus Kayak Selesai selesai ibadah, ibadah lanjut jalan dulu? lanjut atau- jalan. Oh, lanjut jalan. makan mie ayam dulu nggak? Aduh, Iya sempet Makan mie ayam. makan dulu dong, makan dulu. Kok aduh sih, lu mau ngomongin itu? Iya. Jangan ditahan-tahan. Ya, lu kelamaan. Kelamaan. Kenapa kamu? mau ngomong itu tadi, Oh, makan mie ayam dulu gitu. Soalnya makanan wajib tuh kalau pulang ibadah. Tapi bener kita makan mie ayam kok. Oh, bener lagi. Bener lagi. Bener lah. Oh iya. Ya tapi itu hal yang bagus sih, maksudnya buat orang-orang jangan takut termakan stigma zaman dulu yang kayak ya dating apps tuh hal yang buruk gitu ya. Maksudnya kayak kalau emang tujuan lo itu bagus, ya Tuhan pasti akan memberikan jalan lah, asik. Ya, dan ya pasti ada teman-teman gue juga ada beberapa juga kisah suksesnya dari dating apps sih gitu. Warga Jomblo juga kayaknya nggak cuma ini doang kok yang dari dating apps gitu kan. Jadi ya sudah selama niatnya baik, ya harusnya sih bisa juga gitu. Dan I think kalau itu jadi salah satu media, ya kenapa nggak dicoba-coba lah gitu ya. Berarti dari bio pun juga harus apa tadi, jujur, terus yang apa adanya. Bikin yang menarik kayak lu mau ngelamar kerja, kayak lu mau Kayak ngelamar CV ya? kerja aja gitu. Kayak CV. Nah, tuh teman-teman yang tahu muda-mudi silakan kalau mau mencoba. Nih, sebenarnya seru sih sebenarnya. Iya. Banyak yang bisa kita kulik, nanti Betul. kayak kita bikin season 2-nya deh kayaknya. Bentar, kalau untuk yang filter agama itu Bumble doang apa ada? Ini kenapa sih nanya? Iya, tapi gue juga kepo. Iya. Apa daripada lu misalnya kalau emang udah niat dari pasangan gitu kan, maksudnya yang mau cari yang seagama atau seiman, daripada lu ntar udah nungguin Salah. swipe Iya. gitu kan. Dan untuk filter agama ini hanya di Bumble, nggak ada di aplikasi lain. Iya di Bumble. Iya, Tinder tuh nggak ada. Tinder nggak? Bumble udah Bumble aja. Kalau 2023 yang direkomendasiin apa? Lo tau nggak? Tapi mungkin lo sekarang udah nggak pakai lagi nih gitu kan? Coffee Meet Bagel. Coffee Meet Bagel. Tuh teman-teman ya, Coffee Meet Bagel langsung makin sini naik. Yang tuh. ini. Ya, reportin. Iya, abangnya itu ya, abangnya Coffee Meet Bagel ya. Oke. Nah, tuh. Nah itu Coffee Meet Bagel. Jadi teman-teman kalau mau explore, kenapa? Coffee Meet Bagel kenapa emang? Untuk sekarang sortirannya dia cukup bagus dibanding Filterannya iya gitu ya? filterannya dia cukup bagus. Oh. Kandidat-kandidat yang masuknya. Jurusan juga katanya bisa. Iya. D3 agrikultur tuh. Iya. Sama hard skills-nya juga ada tuh sama Iya. pengalaman mengemudi kendaraan roda 4.
Nggak ngerti lagi gua. Ya dulu cari tahu aja, makanya dari Coffee Meet Bagel bubut tuh. Oke lah kalau gitu, terima kasih. Sama-sama. Apa sih? Sebut namanya. Joget. Terima kasih Sister Mervin atas waktunya. Semoga keluarganya selalu diberikan berkat, bahagia dan sejahtera. Amin. Nah, tadi bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pasangan, bisa dicoba juga nih metode pencarian dengan dating apps. Tapi tetap hati-hati dan perhatikan batasan-batasannya. Kalau udah ketemu tapi belum serok, jangan dipaksain, jadiin temen dulu gitu. Yang penting kenalan dulu. Tuh. Karena Ya kan itu. jika tak kenal, tak kenal sama kata sayang. Udah lama kenal tapi kok nggak disayang. Ngeri. Tutup kan? Jangan lupa follow kita di @wkwktalks. Subscribe, comment, like, share video ini di YouTube Kenapa Lagi Kaji Jomblo. Karena target viewer kita harus naik 10 dari video sebelumnya. Mantap. Kalau nggak mencapai, produsernya mau tutup acara ini. Itu yang saya tunggu. Oke, thank you semuanya. Dadah, sampai ketemu di episode